kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan pimpin doanya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kemana Yasmin? Oh, Yasmin sakit. Kita doakan Yasmin semoga lekas membaik dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa bersama kita. Sebelum kita lanjut, apa kalian masih ingat materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar. Jadi, minggu lalu itu kita belajar mengenai selnya. Dan sekarang kita akan belajar mengenai transport pada sel. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini itu kalian diharapkan dapat menjelaskan proses difusi dan juga proses osmosis. Juga kalian diharapkan dapat membandingkan konsep difusi dan juga konsep osmosis sebagai transport pada sel. Ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini, yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-26. Bisa dibacakan? Ya, terima kasih. Kalian tahu tidak mengapa ikan sebelum digoreng itu harus dibalur oleh air garam atau direndam oleh air garam? Ada yang tahu kenapa? Kenapa ikan sebelum digoreng harus direndam oleh air garam? Karena ikan itu memiliki kadar air yang cukup tinggi di dalam tubuhnya, sehingga jika direndam di dalam air garam, air yang ada di dalam tubuh ikan akan keluar dan membuat ikan itu ketika digoreng akan menjadi crispy atau lebih crunchy karena kandungan airnya sudah keluar. Hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai peristiwa osmosis dan juga peristiwa difusi. Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada kalian. Sebelum itu, kalian buatlah 2 kelompok. Untuk yang sebelah sini, kalian melakukan praktikum tentang osmosis, dan yang sebelah sini kalian melakukan praktikum tentang difusi. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kita melakukan praktikum, coba kalian amati dulu apa yang ada di dalam LKPD-nya. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan. Yang sudah melakukan praktikumnya, kalian bisa melakukan diskusi bersama teman kelompok kalian untuk membandingkan hasil praktikumnya. Lalu setelah itu kalian akan melakukan presentasi. Jadi tiap kelompok akan melakukan presentasi hasil praktikumnya. Perwakilan dari tiap kelompok bisa maju ke depan untuk melakukan presentasi hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya, terima kasih kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu silahkan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena tadi kalian sudah melakukan praktikum, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai proses difusi dan proses osmosis. Difusi itu adalah proses perpindahan atau pergerakan molekul-molekul atau partikel-partikel zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah
sampai mencapai kesetimbangan. Contohnya itu dalam larutan gula. Contohnya itu tadi yang sudah kalian lakukan di dalam praktikum, yaitu larutan gula. Larutan gula itu di dalamnya ada molekul air dan juga ada molekul gula. Nah, ketika gula dimasukkan ke dalam air, mereka itu akan bercampur dan menjadi satu kesatuan. Nah, kenapa disebut mencapai kesetimbangan sampai tercampur? Karena mereka itu menjadi satu kesatuan. Di dalam difusi ini ada faktor-faktor yang menyebabkan difusinya ini lebih cepat terjadi. Yang pertama, ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini menjadi faktor penyebab kecepatannya kecepatan berlangsungnya difusi. Karena ukuran partikel yang lebih kecil akan lebih mudah atau akan lebih cepat melakukan proses difusi. Lalu yang kedua ada ketebalan membran. Nah, untuk ketebalan membran ini, semakin tipis membran yang dilewatinya, maka akan semakin cepat difusinya terjadi. Lalu ada suhu. Untuk suhu, jika suhunya lebih tinggi, maka proses difusinya ini juga akan lebih cepat. Lalu ada luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan, semakin luas permukaan terjadinya difusi, maka akan semakin cepat difusi itu terjadi. Dan yang terakhir ada jarak. Untuk jarak, semakin besar jarak antara molekul satu dengan molekul yang lain, maka difusinya juga akan lambat. Jadi semakin sempit jaraknya, semakin sedikit jaraknya, maka difusinya akan lebih cepat terjadi. Sekarang proses osmosis. Nah, apa itu osmosis? Osmosis itu adalah perpindahan atau pergerakan molekul-molekul air dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui membran semi permeabel. Tadi juga kalian sudah melakukan praktikumnya. Contohnya itu dalam kentang. Jadi dari praktikum yang tadi itu kita dapat mengetahui bahwa jika kentang mengalami penambahan berat, maka larutan tersebut bersifat hipotonis terhadap kentangnya. Sedangkan jika kentang mengalami penurunan berat, maka larutan yang digunakan bersifat hipertonis terhadap kentangnya. Mengapa seperti itu? Nah, itu berarti air yang ada di dalam kentang keluar, sehingga berat dari kentang itu turun. Sedangkan jika kentang itu mengalami penambahan berat, berarti air yang ada di dalam larutan itu masuk ke dalam kentang. Mungkin untuk penjelasannya Ibu cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan? Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan post-test kepada kalian. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Untuk ketua kelasnya bisa bantu Ibu untuk mengumpulkan hasil post-testnya karena sudah 5 menit ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui bahwa transfer pada sel itu bisa melalui proses difusi dan juga melalui proses osmosis. Nah, difusi itu adalah proses atau pergerakan
partikel atau perpindahan partikel molekul-molekul dari molekul-molekul zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah sampai mencapai kesetimbangan. Sedangkan proses osmosis itu adalah proses perpindahan atau pergerakan partikel-partikel air atau molekul-molekul air dari konsentrasi air yang lebih tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui membran semi permeabel. Ada tugas untuk kalian. Tugasnya merangkum materi tentang sel dari minggu kemarin dan minggu sekarang, minggu depan dikumpulkan. Mungkin Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ketua kelasnya bisa pimpin doanya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Mari kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.